Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Hutsema dengan NIM 231041023, Prodi Teknologi Pangan, Institut Teknologi B.J. Habibie. Di video ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah kalkulus dasar saya, yaitu adapun materi-materi yang akan saya bawakan mengenai integral, turunan, dan aplikasi integral serta aplikasi turunan. Baik, yang pertama di sini kita akan ngebahas secara konsep dari hal yang paling dasar, apa yang disebut sebagai diferensial. Sebelum membahas apa itu diferensial, masuk dulu ke sebuah pertanyaan sederhana. Kalau saya punya dua buah garis, apakah dua buah garis ini punya kemiringan yang sama? Tentu kita sepakat kemiringan dua buah garis ini berbeda. Garis yang pertama itu lebih tegak dibandingkan garis kedua. Untuk menunjukkan seberapa berbeda kemiringan dua buah garis ini, ada alat ukur yang kita sebut sebagai gradien. Kalau kita tambahkan garis bantu sehingga membentuk segitiga siku, maka gradien didefinisikan sebagai perbandingan tinggi dengan alas kita bisa sebut sebagai delta Y per delta X. Atau di buku-buku rumus sering ditulis sebagai Y2 dikurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Nah, sebuah garis lurus gradiennya tentu akan selalu sama kemiringan, tidak akan berubah dari ujung ke ujung. Sekarang kita bicara pada suatu kurva, misal kita punya suatu kurva yang tidak linear, yang bukan sebuah garis lurus, kita sebut sebagai fx kemiringan atau gradien kurva ini di tiap titik itu berbeda-beda. Fungsi fx ini punya gradien yang berbeda-beda, tergantung di titik mana tergantung x-nya. Berapa? Sekarang kita coba bangun formula untuk menentukan gradien dari fungsi ini. Kita ambil suatu titik acuan x, maka sebelah sini adalah fx. Lalu kita geser ke kanan sejauh h, kita punya titik x tambah h, maka sebelah sininya adalah fx tambah h. Nah, menurut formula gradien yang kita ambil dari persamaan garis tadi, gradien fungsi ini dapat kita rumuskan sebagai delta y per delta x, sama dengan panjang delta y yaitu fx plus h dikurang fx dibagi delta x-nya adalah h. Tapi kalau kita perhatiin kemiringan atau gradien yang kita peroleh itu dapat ditunjukkan oleh garis yang hitam ini. Sedangkan kita dapat melihat jelas bahwa di titik x ini kemiringan yang lebih sesuai adalah garis yang hijau. Maka formula ini ternyata jadi tidak akurat karena fungsi fx yang kita punya itu bukan garis lurus, sehingga untuk mencari nilai gradien yang lebih akurat secara intuitif, delta x-nya jangan besar-besar. Makin besar delta x-nya, nanti makin besar errornya. Kita buat delta x-nya sekecil mungkin. Delta x di sini adalah h, maka kita limitkan h-nya sekecil mungkin mendekati 0h, itu adalah delta x. Delta x yang dibuat mendekati 0, kita ganti notasinya menjadi dy per dx, dan inilah yang kita sebut sebagai definisi turunan. Nah, dalam prakteknya, turunan dari suatu fungsi fx sering didefinisikan dalam bentuk-bentuk berikut. Ya, jadi kalau kita ketemu notasi seperti ini, itu artinya adalah turunan dari fx, dan sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya suatu fungsi fx 3x kuadrat ditambah 5, kita mau cari turunannya. Menggunakan definisi turunan yang kita punya, f aksen x didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, perhatikan di sini fx-nya adalah 3x kuadrat tambah 5, sehingga kalau kita mau cari fx plus h, tinggal kita substitusikan jadinya 3x tambah h kuadrat tambah 5 dikurang fx, yaitu 3x kuadrat tambah 5 dibagi h. Kita bisa jabarkan lalu sederhanakan, sehingga nanti diperoleh 6x tambah 3h. Karena limit hanya mendekati 0, maka hasilnya adalah 6x, berarti kita jadi dapat hasil turunan 3x kuadrat tambah 5 adalah 6x. Nah, di sini kita lihat mencari turunan dengan definisi turunan itu butuh proses yang cukup panjang. Nah, sekarang kita mau membangun suatu formula yang bisa kita pakai untuk menurunkan suatu fungsi. Misal kalau kita punya x pangkat n, kita ingin cari turunannya sesuai definisi turunan, maka f aksen x bisa kita tuliskan sebagai limit h mendekati 0x tambah h pangkat n dikurang x pangkat n dibagi h x tambah h. Pangkat n itu bisa kita jabarkan sebagai berikut. Ini disebut sebagai ekspansi binomial.
X plus H pangkat N itu dijabarkan jadi seperti ini. Kita bisa rapikan X pangkat N dikurang X pangkat N nya habis, lalu kita bagi H. Semua kita akan peroleh NX pangkat N min 1 ditambah seterusnya sampai H pangkat N min 1. Nah, karena hanya mendekati 0, maka yang bersisa tinggal NX pangkat N min 1. Sampai sini berarti kita punya suatu formula kalau kita punya X pangkat N, maka hasil turunannya adalah N dikali X pangkat N min 1. Nah, tadi kan kita punya soal 3x kuadrat ditambah 5 yang hasil turunannya adalah 6x. Nah, kalau kita mau coba pakai rumus ini, x pangkat n itu kan kalau diturunkan jadinya nx pangkat n min 1. Pangkatnya dikali ke depan lalu dikurang 1 sehingga 3x kuadrat itu berarti pangkatnya adalah 2 dikali ke depan berarti 2 dikali 3 dikali x pangkat 1. Nah, 5, suatu konstanta itu dapat dinyatakan sebagai 5 dikali x pangkat 0. 0-nya kalau dikali ke depannya jadi 0 saja, sehingga kita dapat hasil turunannya adalah 6x. Nah, sampai sini dapat kita pahami juga kalau ada suatu konstanta diturunkan, pasti sama dengan 0. Nah, sebelum lanjut kita coba beberapa contoh sederhana dulu. Misal kita punya fungsi 3x kuadrat ditambah 5x turunannya adalah, nah ingat pangkat y dikali ke depan lalu dikurang 1, 2 dikali ke depan jadinya 6x ditambah 5. Terus kalau misalkan kita punya x ditambah 1 per x ditambah 1 per x bisa kita tulis sebagai x ditambah x pangkat min 1, lalu kita turunkan, kita akan dapat 1. Nah, min 1-nya dikali ke depan berarti jadinya min 1 dikali x pangkat min 2. Atau bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi 1 dikurang 1 per x kuadrat. Contoh lagi, misal kita punya 1 per akar x pangkat 3, dan di sini pangkatnya bisa kita rasionalkan dulu menjadi x pangkat min seperti 3. Lalu kita turunkan pangkatnya dikali ke depan menjadi min 1/3 x pangkat min 4 per 3. Nah, selanjutnya dalam konsep diferensial atau turunan itu dapat dilayarkan beberapa sifat atau aturan. Nah, aturan yang paling penting adalah aturan perkalian dan pembagian. Aturan ini dipakai kalau kita mau mencari turunan dari perkalian dua buah fungsi atau pembagian dua buah fungsi yang di sini dinotasikan sebagai u dan v. Nah, rumusnya sebagai berikut. Cara pakainya gimana, kita coba contoh. Misal kita punya suatu fungsi fx sama dengan 3x tambah 2 dikali 6x kuadrat tambah 1. Untuk mencari turunan dari fungsi ini sebenarnya bisanya kita kalikan dulu, cuma nantinya dalam beberapa kasus kalau dikalikan dulu tuh biasanya bisa tambah rumit. Nah, maka kita bisa pakai aturan perkalian 3x tambah 2 nya kita misalkan sebagai u dan 6x kuadrat plus 1 nya jadi f. Karena u sama dengan 3x plus 2 maka turunannya adalah 3 dan pi, dan sama dengan 6x kuadrat tambah 1 turunannya adalah 12x. Kita substitusikan ke rumus u aksen v ditambah u v aksen berarti 3 dikali 6x kuadrat tambah 1 ditambah 3x tambah 2 kali 12x. Kita bisa rapikan, kita akan peroleh hasil 54x kuadrat ditambah 24x tambah 3. Nah, contoh untuk pembagian. Misalnya soalnya yang tadi cuman kita bagi jadi 3 kali plus 2 nya dibagi 6x kuadrat ditambah 1. Ini contoh ada pembagian dua buah fungsi yang kita mau cari turunannya. Maka kita bisa pakai aturan pembagian atas uv yang di bawah v. U aksen dan v aksennya adalah 3 dan 12x. Kita masukkan ke rumus jadi 3 dikali 6x kuadrat tambah 1 dikurang 3x tambah 2 dikali 12x dibagi v kuadrat 6x kuadrat tambah 1. Kita rapikan, kita akan dapat bentuk seperti ini. Nah, ini disebut sebagai aturan perkalian dan pembagian. Jadi kalau ada dua buah fungsi dikali atau dibagi, kita bisa selesaikan turunannya dengan cara berikut. Nah, bagian terakhir yang juga menjadi hal wajib yang harus kita pahami kalau kita bisa mengerjakan soal turunan adalah aturan rantai. Aturan rantai itu kita bicara fungsi komposisi. Kalau ada f gx mau kita cari turunannya, bisa kita rumuskan sebagai f aksen gx dikali g aksen x. Kalau lihat rumusnya mungkin rumit, kita coba masuk ke contoh soal saja. Misal kita punya fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x pangkat 7. Nah, soalnya nggak mungkin kita jabarkan dulu 3x kuadrat tambah 5x. Tidak mungkin kita cari dulu pangkat 7-nya berapa. Dan formula yang kita punya itu adalah x pangkat n, sedangkan ini bukan x pangkat n. Maka cara pengerjaannya kita misalkan saja 3x kuadrat tambah 5x ini sebagai sesuatu. Misalkan sebagai kotak. Nah, kita pandang ini sebagai kotak pangkat 7. Kotak pangkat 7 kalau diturunkan itu bisa kita lihat seperti x pangkat 7. Jadi 7 kotak
pangkat 6, 7 dikali 3x kuadrat tambah 5x pangkat 6, tapi habis itu kita kali dengan turunan dalam turunan dari 3x kuadrat ditambah 5x, yaitu 6x tambah 5. Integral disebut juga sebagai antiturunan. Maka sangat disarankan sebelum memahami apa itu integral, pahami dulu dengan baik apa itu turunan. Karena ini sangat berhubungan. Jadi kalau kita ingat kembali untuk turunan perpangkatan y sama dengan x, pangkat n itu kan dapat diturunkan menjadi n dikali x pangkat n min 1. Jadi pangkatnya dikalikan ke depan lalu dikurang 1. Contohnya kita punya x pangkat 3. X pangkat 3 itu kalau diturunkan jadinya 3x kuadrat. Jadi 3-nya dikali ke depan lalu pangkatnya dikurang 1. Contoh lagi misalkan x pangkat 3 tambah 5 jadinya adalah 3x kuadrat karena konstanta itu kalau diturunkan jadinya 0. Contoh selanjutnya x pangkat 3 dikurang 2 itu juga turunannya 3x kuadrat. X 3 tambah 10 itu juga turunannya 3x kuadrat. Nah, proses dari kiri ke kanannya ini kan kita sebut sebagai turunan. Kalau kita mau membalikkan dari kanan ke kiri, kita mau cari fungsi awalnya sebelum diturunkan, itu yang kita sebut sebagai integral. Jadi jelas ya kenapa integral itu disebut antiturunan, karena memang kebalikannya. Jadi, kalau kita mau konstruksi rumusnya, x pangkat n itu dapat diintegralkan menjadi, kalau tadi dalam turunan pangkatnya dikalikan ke depan lalu dikurang 1, nah sekarang kita coba untuk kebalikannya. Berarti pangkatnya ditambah 1 dulu baru kita bagi ke depan. Nah tadi kan x pangkat 3, x pangkat 3 tambah 5, x pangkat 3 kurang 2, x pangkat 3 tambah 10, kalau diturunkan jadinya 3x kuadrat. 3x kuadrat kalau kita mau kembalikan ke fungsi awalnya, kita kembalikannya kemana? Kan bisa saja ke x pangkat 3, x pangkat 3 tambah 5, dan seterusnya. Jadi kita kehilangan konstantanya. Kita tidak bisa melacak konstanta awalnya berapa, maka kita tambahkan c buat mengisi kemungkinan konstanta yang kita tidak tahu itu. Nah, integral yang seperti ini kita sebut sebagai integral tak tentu. Ya, karena kita tidak tahu itu nilai c-nya. Nah, inilah formula pertama dari integral. Formula untuk x pangkat n. Kita coba contoh ya. Misalkan kalau kita punya x pangkat 3, di sini yang jadi n-nya kan adalah 3. Maka kalau kita coba masukkan ke dalam rumusnya, kita akan memperoleh 1 dibagi 3 tambah 1 dikali x pangkat 3 tambah 1. Jadi seperempat x pangkat 3 tambah c. Contoh lagi, kalau kita punya x pangkat 5 yang jadinya n-nya adalah 5, maka kita akan peroleh hasil 1/6 x pangkat 6 tambah c. Nah, kalau integral 1/x pangkat 3 bagaimana? Nah, ini ekspresinya belum sama dengan x pangkat n. Kita ubah dulu menjadi x pangkat min 3, berarti yang jadi n-nya adalah min 3. Maka kita dapat nyatakan sebagai 1/min 3 tambah 1 dikali x pangkat min 3 tambah 1. Kita rapikan, kita akan peroleh 1/min 2 dikali x pangkat min 2 tambah c. Contoh lagi, integral dari akar x. Akar x bisa kita nyatakan sebagai x pangkat setengah. Setengah tambah 1 itu 3/2. Maka kita akan dapat 1/3/2 dikali x pangkat 3/2 tambah c. Atau 2-nya naik ke atas, kita rapikan jadi per 3x pangkat 3/2 tambah c. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan integral, ada beberapa sifat dasar yang mesti kita pahami. Yang pertama, dalam integral, kalau ada penjumlahan atau pengurangan, dua fungsi integralnya dapat kita selesaikan dengan mengintegralkan masing-masing fungsi tersebut. Maksudnya begini, misal kalau kita punya x pangkat 3 tambah x pangkat 2, ya ini bisa kita pisah saja, kita kerjakan x pangkat 3-nya sendiri, jadi 1/4 x pangkat 4 dan x pangkat 2-nya sendiri, jadi 1/3 x pangkat 3, maka kita peroleh hasil 1/4 x pangkat 4 tambah 1/3 x pangkat 3 tambah c. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan fungsi, cara pengerjaannya ya diintegral masing-masing saja. Sifat kedua adalah kalau misal ada konstanta di depannya, konstantanya kita jadiin pengali
saja setelah kita integralkan fungsinya. Contoh ada 4x pangkat 3. Nah, 4-nya kita tulis ulang saja. X pangkat 3-nya kita integralkan jadi 1/4 x pangkat 4. Kita rapikan jadi x pangkat 4 ditambah c. Sifat selanjutnya adalah untuk integral dari suatu konstanta. Kalau kita mengintegralkan suatu konstanta, hasilnya tinggal kita kalikan x. Jadi, kx contoh integral dari 5 dx, maka hasilnya 5 dikali x tambah c. Nah, contoh lagi. Misalkan kalau kita punya integral 2x pangkat 4 tambah 1. Nah, 2-nya berarti jadi pengali saja nantinya. Dikali dengan 1/5 x pangkat 5 ditambah 1, itu diintegralkan jadinya x. Jadi kita dapat hasil 2/5 x pangkat 5 tambah x tambah c. Nah, sekarang kita coba masuk ke bentuk integral lainnya. Misalkan kita berikan batas dari a sampai b. Jadi, di atas sama bawahnya ini ada angkanya. Ini kita sebut sebagai batas dan kita bacanya dari bawah ke atas. Integral ini kita baca sebagai integral dari a sampai b untuk fx dx. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Integral yang ada batasnya, sebutlah misalnya hasil integral fx itu adalah f besar x. Maka integral dari a sampai b untuk fx dx itu sama saja dengan fb dikurang fa. Jadi bedanya kita substitusikan ke dalam fungsi hasil integralnya, lalu kita kurangkan. Nah, integral yang punya batas itu hasilnya sudah tidak ada c-nya lagi, sudah tidak ada konstanta yang kita tidak tahu nilainya. Nah, integral yang seperti ini disebut sebagai integral tentu. Contoh, misalkan kita punya integral 3x kuadrat dibatasi dari 2 sampai 3. Kita tinggal integralkan 3x kuadratnya dulu, akan jadi 3x pangkat 3, lalu masukkan batasnya dari 2 sampai 3, maka kita akan peroleh 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Kita jabarkan hasilnya adalah 19. Integral tentu itu juga punya sifat-sifat dasar. Sifat-sifat integral yang kita bahas di awal tadi ini tetap berlaku ya. Ini adalah sifat-sifat dasar dari integral. Nah, untuk integral tentu, kita tambahkan beberapa sifat lagi. Yang pertama, kalau kita mengintegralkan dari a sampai a untuk suatu fx, hasilnya pasti 0. Untuk fungsi berapapun, contoh, misal kita mau mengintegralkan 3x kuadrat dibatasi dari 2 sampai 2. 3x kuadrat itu integralnya adalah x pangkat 3. Masukkan batasnya, nanti jadinya 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 lagi, maka hasilnya adalah 0. Ini logis karena ya berapapun hasil integralnya, kalau ujung-ujungnya fa kurang fa lagi ya pasti 0 kan? Nah, kita masuk ke sifat keduanya. Kalau ada integral dari a sampai b untuk fx itu batasnya, kalau kita tukar hasilnya kita kasih minus. Contoh integral dari 3x kuadrat dibatasi dari 3 sampai 2. Tadi nomor 9 kan dari 2 sampai 3, sekarang kita hitung untuk 3 sampai 2. Maka hasilnya adalah x pangkat 3 tersubstitusi kan 2 dan 3-nya. Jadinya 2 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3 akan diperoleh hasil minus 19. Sifat ini juga make sense ya, karena yang awalnya fb dikurang fa jadinya fa dikurang fb. Jadi ya beda minus hasil akhirnya. Nah, lalu sifat selanjutnya, kalau kita punya integral dari a sampai b, itu bisa kita nyatakan sebagai integral dari a sampai berapa dulu. Terserah, misalkan adalah c. Misalkan ditambah lagi dengan integral dari c sampai b, jadi kalau kita lihat ujung-ujungnya dari a sampai b juga hasilnya itu pasti akan sama. Nanti contohnya kayak nomor 9. Tadi integral dari 2 sampai 3 untuk 3x kuadrat dx. Nah, ini bisa saja kita tulis sebagai integral dari 2, misal sampai 5 dulu untuk 3x kuadrat dx, lalu kita tambah dengan integral dari 5 sampai 3 untuk 3x kuadrat dx. Untuk batas dari 2 sampai 5-nya nanti kita akan peroleh 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Untuk batas dari 5 sampai 3-nya kita akan peroleh 3 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3. Kita coret-coret, rapikan, hasil akhirnya adalah 19. Jadi nilai akhirnya tidak berubah ya, sama-sama 19. Selanjutnya, aplikasi turunan. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa aplikasi turunan, yaitu yang pertama, menentukan kecepatan dan percepatan. Turunan digunakan untuk menghitung kecepatan dan percepatan dalam berbagai konteks seperti dalam perancangan bangunan, dunia penerbangan, dan bisnis. Yang kedua, menghitung interval fungsi naik atau turun. Dalam konteks perancangan bangunan, turunan digunakan untuk menentukan interval fungsi naik atau turun yang dapat membantu dalam memahami gerakan seperti pada lift atau eskalator.
Yang ketiga, mencari nilai maksimum atau minimum fungsi. Dalam dunia bisnis, turunan digunakan untuk mencari nilai minimum atau maksimum yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks bisnis. Nah, baik, selanjutnya di sini aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa macam. Yang pertama di sini adalah menghitung luas dan volume benda-benda 3 dimensi seperti tanah, wilayah pertanian, atau area dalam suatu gambar atau grafik. Yang kedua, menentukan rata-rata dan menganalisis perubahan. Ketiga, mencari fungsi produksi, konsep elastisitas, angka pengganda untuk mencari biaya marginal dalam bidang ekonomi. Yang keempat, dalam pembangunan gedung pencakar langit juga diperlukan integral agar bagian atas gedung tidak runtuh. Yang kelima, dalam bidang teknologi, integral digunakan untuk menghitung volume benda putar dan menentukan panjang busur. Yang keenam, dalam fisika, integral digunakan untuk menghitung energi, potensi, dan kinetik. Baik, itulah tadi sedikit materi yang bisa saya bawakan mengenai integral turunan, aplikasi integral, dan aplikasi turunan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ke depannya, dan terima kasih yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.